Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa.
Bahkan semangatnya itu lebih sedikit daripada malasnya, sedikit sekali. Sebagian kita mengeluhkan untuk B. Sudah dengarkan petua-petua, sudah bisa dengar langsung dari guru-guru kita terkait ajaran yang benar, lakukan, jangan sampai menganggap remeh. Main ada waktunya. Main silakan tapi yang halal. Main silakan tapi jangan lalai. Jangan ngobrol ketika kajian. Perhatikan, jangan cengar-cengis. Serius. Al-Quran yang kita kaji, hadis yang kita baca, bukan selainnya. Ada waktunya, saatan-saatan yang bisa salam. Ada waktunya ngaji, ada waktunya sholat, ada waktunya main silakan. Emang misalkan lagi serius. Ada waktunya ibadah yang haram tinggalkan. Karena ini kunci kita bisa istiqomah.
Pegang dua hal ini. Kalau antum ingin istiqomah, perbaiki hati, dan hati tidak mungkin bisa baik kecuali antum agungkan larangan Allah, artinya tinggalkan larangan Allah, kemudian agungkan perintah Allah, artinya lakukan perintah Allah, kemudian kedepankan kecintaan Allah di atas kecintaan segalanya. Dan ini terbukti ketika nanti kita di luar sana. Di sekolah mungkin tidak terbukti, di pondok mungkin tidak terbukti, karena ada peraturan yang mengikat. Tapi ketika di luar sana, ketika kita sendiri atau jalan sama teman, atau tidak ada yang melihat kita dari ustadz kita atau pengajar kita dari itu satu. Jujur atau tidak keimanan kita. Baik. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asal istiqamati istiqamatul qalbi." Maka asal dari istiqomahnya hati. Idza salaha wastaqama taba'ahul badan. Ketika hati ini baik, ketika hati ini istiqomah, pasti badannya baik, seluruhnya pasti. Matanya baik, telinganya baik, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik, semuanya baik pasti. Ketika hati kita baik. Sebaliknya ketika hati kita buruk, istiqomah akan sulit, lisan akan bicara yang kotor-kotor, mata akan melihat yang haram-haram, telinga akan mendengar yang haram-haram, kaki akan melangkah ke yang haram, tangan akan melakukan yang haram. Ini berat perkaranya. Istiqomah itu bukan yang sesuatu yang pada baik yang berbicara maupun yang dengar, kita berjuang sama-sama istiqomah. Besar berat. Ya memang sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bernilai itu sulit untuk mendapatkan yang berat. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Jadi barang dagangan Allah itu nggak murah, mahal. Kita saja pengen sesuatu yang mewah, yang bernilai. Tentu untuk mendapatkannya sulit, apalagi barang dagangan Allah. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu surga. Enggak murah, surga itu mahal. Dan sesuatu yang mahal ini perlu kita perjuangkan. Antum saja misalkan ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, untuk bisa masuk ke sana antum perlu perjuangan, perlu les, perlu belajarnya lebih daripada teman-teman. Bahkan mungkin perlu begadang untuk bisa menyelesaikan soal pendidikan, misalnya solusi persiapan tersebut. Kenapa? Antum ingin sesuatu yang lebih dari dunia. Antum misalkan ingin menjadi pengusaha, yang antum untuk bisa ke arah sana ada usaha yang lebih daripada orang-orang yang saya mah cukup jadi pedagang biasa. Begitu pun antum misalkan ingin jadi seorang ustadz, ingin saya seorang penuntut ilmu yang mumpuni, untuk mereka sendiri sulit. Yang lain main antum hafal, yang lain main antum belajar. Bukan tidak boleh main, silakan. Tapi orang yang ingin sesuatu yang lebih dari keinginannya, dari cita-citanya, mesti berjuangnya lebih, tidak sama. Dan orang-orang yang sukses itu biasanya mereka itu abnormal, di atas normal. Bukan tidak normal, tapi di atas normal. Kalau tidak normal mungkin lain. Ini di atas normal. Mereka kehidupannya beda. Kalau kita baca sirah ulama, luar biasa mereka. Tidaklah mereka jadi ulama kecuali perjuangan mereka luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidaklah beliau menjadi ulama yang mumpuni keilmuannya, umur kurang lebih 45 tahun, tapi menulis kitab beratus-ratus jilid, menghadiri ta'lim sehari 12 kali. Beliau disebutkan dalam biografinya tidaklah tidur selama 2 tahun di awal masa belajar, kecuali tidurnya sambil nyender. Beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kenapa? Ya, beliau mencari sesuatu yang tinggi. Nah kita, bukan berarti tidak boleh main, silakan main, ada waktunya. Yang di sini ya semua antum gampang bisa diikuti. Gampang insyaallah ta'ala. KBM ikuti, kajiannya ikuti, program asrama ikuti. Antum 2 pekan sekali boleh keluar, 2 pekan sekali boleh pulang, 1 pekan sekali boleh melapor. Subhanallah, apa yang berat? Kalau berat gimana? Angkat tangan, berdoa sama Allah. Oh, terasa berat saya di sini, Allah. Mudahkan saya untuk bisa di sini. Anak malam kayak antum dulu, anak juga mau. Bahkan anak mau itu 6 bulan baru pulang. Sajidan berapa? 1 tahun baru pulang.
Nggak mudah. Kita sama-sama dulu pernah seperti itu. Ya, anak yang merasakan apa yang antum. Bahkan anak mondok ketika menikah, sudah menikah anak baru mondok. Anak tinggal, istri tinggal lagi lucu-lucu. Subhanallah. Nggak mudah. Tapi apa? Insya Allah hasil yang kita dapatkan terasa nikmat di dalam hati, terasa nikmat. Kita bisa baca Al-Quran, bisa paham baca Al-Quran, bisa paham bahasa Arab, bisa baca kitab para ulama. Ini sesuatu yang nikmat. Allah tidak ada gantinya kalau antum bisa seperti ini. Ini perlu perjuangan yang lebih. Tidak bisa santai-santai. Main silakan nanti ada waktu. Tapi yang prioritas utama kita adalah negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin bisa kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala kecuali perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Agungkan perintah Allah dengan cara lakukan, dengan cara melakukannya, agungkan larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Kemudian kedepankan kecintaan Allah daripada selain. Kata Allah A sudah, kata Allah B sudah. Yang lalu biarkan berlalu sudah. Yang lalu nggak usah diulangi lagi, sudah dikasih tahu, sudah dinasihati, tetap melakukan ini. Seorang muslim itu apa? Dia manusia kadang melakukan salah, tapi jangan terus-menerus melakukan kesalahan, apalagi jatuh di lubang yang seorang mukmin itu apa? Tidak tersengat di lubang sama oleh kalajengking. Artinya apa? Dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Adapun kesalahan dia manusia wajar, tapi bangkit dan bangkit. Sesuatu yang kita perjuangkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nilainya luar biasa. Surga Allah yang paling rendah saja, yang manusia terakhir keluar dari neraka masuk surga derajatnya paling rendah mendapatkan 10 kali lipat dunia. Hadis riwayat Bukhari. 10 kali lipat dunia, bagaimana? Bayangkan. Ini yang terendah, bukan yang tertinggi. Yang dulunya masuk neraka tidak langsung masuk surga. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Yang namanya muslim meskipun dia disiksa, diazab di api neraka, selama masih ada tauhid, masih ada keimanan, nantinya ujungnya surga. Tapi seorang yang berkeinginan tinggi tidak ingin, mau saya ingin neraka dulu masuk surga. Langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Latih untuk gimana? Taat sama Allah. Yang mubah silahkan. Akan tapi yang mubah juga jangan berlebihan dan jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, "Fal asl istiqamati istiqamatul qalbi 'ala tauhid." Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, semoga Allah merahmatinya, pokok dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ini. Jadi yang namanya pokok atau inti istiqamah hati di atas tauhid. Kalau orang benar tauhidnya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya benar, maka dia akan istiqamah. Tadi poin yang sebutkan syarat supaya istiqamah itu 2. Di antaranya apa? Mengagungkan perintah dan larangan. Orang yang benar tauhidnya apa? Pasti dia mengagungkan Allah, mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan larangan Allah, mengagungkan perintah Allah. Ketika sendirian pun seperti itu. Kenapa? Ketika dia bersendirian, dia tidak mengatakan aku sendiri, tapi Allah melihatku. Ketika dia di kamar bersama HP-nya, dia tidak mengatakan aku sendiri hanya bersama HP, tapi dia mengatakan Allah mengawasiku. Ada malaikat pencatat di sampingku. Kita kira-kira tanya diri kita. Kalau misalkan ada ustadz nih, kemudian kita main HP dan bermaksiat dengan HP kita, ustadz lihat malu nggak? Malu. Lalu bagaimana kita tidak malu dengan Allah yang melihat? Subhanallah. Ini perlu kita latih dan usahakan. Kama fassara Abu Bakrin As-Siddiq wa ghairuhu qawlahu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan selainnya, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Apa tafsirannya? Yaitu mereka orang-orang yang tidak berpaling kepada selain Allah. Mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan Allah,
Yang dia harapkan surga Allah. Yang dia kejar adalah kecintaan Allah, keridhaan Allah. Ini orang-orang yang disebutkan pada ayat yang mulia ini. Surah apa? Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu ila akhir ayat. Turun malaikat kepada dia mengatakan, jangan sedih, jangan galau, jangan gundah, jangan takut. Kita di dunia ini kadang takut, kadang galau, kadang cemas, kadang mungkin depresi, kadang masalah numpuk. Orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Dan subhanallah, orang yang beriman itu bahagia, dia bahagia. Kalau kita belum bahagia berarti keimanan kita belum benar, sudah itu. Kalau keimanan kita benar pasti bahagia. Nggak mungkin kena mental, nggak mungkin stres, nggak mungkin depresi, nggak mungkin dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Kuncinya ada di iman. Jadi semua atau segala sesuatu itu kebaikannya terletak pada keimanan kita, pada hati kita. Ini perlu kita usahakan dan kita perjuangkan. Dari masyaallah muslimin rahimakumullah, famata istiqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwa istiqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi. Jadi kapan hati ini istiqomah? Istiqomah dalam hal apa? Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau misalkan hati ini terus berusaha untuk mengenal Allah dengan cara gimana? Baca Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang, Al-Latif, yang maha lembut kepada hambanya. Hambanya terus-menerus bermaksiat, Allah tetap berbuat baik kepada dia. Bahkan Allah tutupi maksiatnya. Allah berikan nasihat-nasihat, jangan melalui orang lain. Allah datangkan kebaikan-kebaikan. Al-Latif seperti ini. Terkadang kita nggak sadar. Kita mengatakan orang yang memberikan nasihat, dia benci kepada saya. Ustaz saya memberikan nasihat, memanggil saya, benci kepada saya. Terus ini bentuk kasih saya. Kalau antum dibiarkan begitu saja maksiat, nggak ada yang nasihati, berarti Allah berpaling dari antum. Cukuplah berpalingnya Allah dari kita. Tanda berpaling Allah dari kita ketika kita berbuat salah, nggak ada yang ngingetin. Ini tanda berpaling Allah dari kita. Nah, makanya ketika kita berbuat salah, kemudian ketahuan ini, Allah masih sayang kepada saya. Saya ketahuan sehingga saya dinasihati, sehingga saya bisa berubah. Bukan justru apa? Justru sebaliknya. Benci kepada orang yang menasihati. Tidak respect kepada orang yang menasihati. Enggak seperti itu. Justru apa? Justru berterima kasih, jazakumullah khairan, telah memberikan nasihat kepada anak. Jangan sungkan untuk tegur anak, nasihati anak jika anak melakukan kesalahan. Ini yang benar. Kita semua, antum juga kalau misalnya melihat kesalahan dari anak, nasihati baik-baik. Ngobrol 2 4 mata. Nasihati. Bukan justru dibiarkan. Karena kita semua melakukan kesalahan. Kemudian wa ala khasyatihi, kita istiqamah atau hati itu istiqamah di atas rasa takut kepada Allah SWT. Dan bukti kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk tidak maksiat. Wa ijlalihi, mengagungkan Allah. Kemudian mencintai Allah. Hibah Allah itu mempunyai sesuatu yang kita tuh ketika bermaksiat malu. Mempunyai keagungan Allah itu. Sehingga apa? Kita bisa istiqomah kalau seperti begitu pun hati kita apa? Allah yang kita inginkan, Allah yang kita harapkan. Kita di dunia ini apa sih? Banyak harapan, cita-cita, banyak keinginan. Semua itu apa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu apa? Pemilik langit dan bumi, serta apa-apa yang di antara keduanya Allah pemiliknya. Dan ketika kita berharap kepada Allah, Allah wujudkan nanti. Bisa jadi Allah segerakan di dunia, bisa jadi nanti Allah simpan di akhirat. Nggak ada yang rugi. Antum misalkan perbanyak doa. Kita semua terkadang doanya sedikit. Harusnya di antara adzan dan qomat itu perbanyak doa, malah masih main-main, malah ngobrol.
Di kesempatan. Kalau antum misalkan ada raja yang dermawan begitu baik, antum misalkan diberi kesempatan sehari menghadap raja tersebut 2 kali, dan ketika menghadap raja tersebut 2 kali, antum bebas mengutarakan keinginan antum, harapan antum. Nanti raja tersebut kasih. Gimana kira-kira? Nah, semangat kita. Bahkan mungkin rajanya 500 km kita tempuh perjalanan. Kenapa? Ingin mengutarakan hajat-hajat kita, ingin meminta hajat-hajat kita. Kenapa? Rajanya dermawan. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? 24 jam Allah buka pintu doa. Kapanpun yang kita inginkan, wudu, sholat, ngangkat tangan. Bahkan misalkan tidak wudu, tidak sholat pun kita terdesak, kita berdoa, angkat tangan, Allah ijabah. Apapun yang kita inginkan, cuma terkadang kita lalai, subhanallah. Ingatnya manusia lagi, pengen uang langsung minta orang tua. Kalau Allah tidak mudahkan dapat rezeki, tidak akan dapat rezeki. Latih, dan ini latih, perlu dilatih. Anak perlu seperti itu, kita semua perlu dilatih. Begitupun apa? Tawakkul alaihi, tawakal sama Allah. Maka ini syariatkan ketika keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu. Aku bertawakal kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa kita mendapatkan kebaikan kecuali dari Allah. Baik kebaikan dunia ataupun akhirat. Dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari keburukan dunia dan akhirat kecuali Allah yang memalingkan kita dari keburukan tersebut. Ini pentingnya majelis ilmu itu seperti ini. Ketika kita lalai, ada yang mengingatkan. Ketika kita mulai jauh, mulai diingatkan sehingga semakin dekat lagi. Sibuk dunia, lupa akhirat. Kalau ada majelis ilmu seperti ini, kita sudah sibuk dunia, diingatkan kembali. Seolah-olah mau jauh, ditarik lagi. Jauh, tarik lagi, seperti itu. Kan dunia ini adalah sifat yang melalaikan memang. Jadi sifatnya melalaikan. Di antara hal yang dapat mengingatkan kita, kajian. Yang semangat kajian, perhatikan. Nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. I'radi amma siwa. Dan hati pun apa? Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sifat hati seperti ini, maka seluruh anggota tubuh akan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena yang namanya hati itu rajanya anggota tubuh. Wa hiya junuduhu. Jadi hati itu raja, anggota tubuh tentaranya, pasukannya. Fa idza istaqamal maliku istaqamat junuduhu wa ri'ayu. Apa? Istiqamat junuduhu, maka yang namanya fa idza istaqamal maliku, ketika hati ini istiqamah, istiqamat junuduhu, maka akan istiqamah pasukannya, bala tentara, masyarakatnya. Jadi kalau misalkan kita belum istiqamah lisannya, berarti hati kita belum beres. Fa idza istaqamal maliku istaqamat junuduhu, ketika rajanya istiqamah, pasti junudnya apa? Tentaranya istiqomah. Ini kunci bagi kita. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita, kenapa sulit istiqomah? Perbaiki hati. Hati ini raja. Kalau rajanya betul, anggotanya betul. Kalau rajanya buruk, anggotanya Allah dan
Tapi kita lanjutkan. Fa idza istaqama al-maliku istaqamat junuduhu wa ra'ayahu. Ketika raja itu istiqamah, maka pasukannya, rakyatnya akan istiqamah. Ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ada wa hiyal qalb. Artinya dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Ketika daging ini buruk, maka seluruh jasad akan buruk. Apa daging tersebut? Hati. Ala wahiyal. Kalau itu sebenarnya terjemahannya apa? Jantung ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sudah diterjemahkan hati. Tapi yang tepat al-qalb itu jantung. Di situ kalau misalkan qalb kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Akhwat, kalau kita mengatakan, Ustaz, kalau begitu saya nggak apa-apa nggak berjilbab, yang penting hati saya baik. Saya, Ustaz, nggak apa-apa hubungan antara lawan jenis dan bukan mahram, yang penting hati saya baik. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting ke tetangga baik. Tutur kata saya baik, hati saya baik. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Kalau hati baik tidak mungkin pacaran. Kalau hati baik tidak mungkin tidak berjilbab, pasti berjilbab. Ketika hati ini baik, pasti seluruh anggota tubuh akan baik. Pasti itu. Ini kabar dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita lisannya kurang baik, anggota tubuh kita kurang baik, tangannya kurang baik, maka pastikan hati kita kurang baik. Baik, lanjutkan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab ya, itu di muqaddimah kitab beliau, itu Ghasatul Lahfan min Aswadi Syaitan. Beliau mengatakan, wa lamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal malik al-mutasarrif fil junudi alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fiha sya'a faquluhu tahta ubudiyati wa qahrihi. Kata beliau, jika kedudukan hati bagi seluruh anggota tubuh seperti raja yang dia itu berbuat sekehendak dia itu mutasarrif, melakukan sesuatu yang dia kehendaki kepada al-junud, kepada bala tentaranya. Hati itu apa? Dia raja, terserah dia mau melakukan apapun. Yang darinya lah perintah itu muncul. Dan raja itu berhak menyuruh anggotanya atau pasukannya berbuat yang raja inginkan sesuai dengan perintahnya. Maka sudah jelas sah dari hati tersebut anggota tubuhnya bisa ikut istiqomah atau menyimpang. Jadi sudah, kalau misalkan hatinya itu baik, pasti pasukannya itu baik berupa anggota tubuh, pasti itu. Dan sebaliknya ketika buruk hatinya, pasti buruk seluruh anggota tubuh. Dan latih apa? Supaya lisan gitu baik, jangan teriak-teriak, jangan berkata kotor, jangan berkata, kita kurangi bahasa daerahnya. Rata-rata bahasa daerah di sini apa? Kurang sopan. Ada kata anta jadi apa? Ma titik-titik ujungnya H. Ini kurang enak. Anta anti kan lebih enak daripada kata-kata tersebut, kan ini kurang tepat. Kemudian jangan teriak-teriak di WC. Di sini nggak ada ya nyanyi-nyanyi. Allah subhanallah. Ada yang seperti itu, banjur saja. Gayung. Itu. Yang lain lagi ngantri di WC malah
bersenandung. Nah, nggak mungkin di WC bersenandung Al-Quran. Dia nyanyi sambil jalan, lisannya bukannya berzikir, nyanyi sampai ketuk-ketuk tangannya, sampai kakinya itu digerak-gerakin. Subhanallah. Berarti ini hatinya kurang baik, perlu dilatih, perlu dilatih. Kita semua perlu melatih hal ini. Baik. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hati ini, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kapan hari itu? Kiamat akhirat. Antum punya harta, bermanfaat gak hari kiamat? Gak bermanfaat. Antum cita-citanya jadi miliarder, pengusaha sukses, mengumrohkan orang tua seluruhnya dari dunia-dunia. Antum kumpulkan dunia tersebut, manfaat gak akhirat? Enggak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak yang dibanggakan berusaha untuk memamerkannya. Ini enggak bermanfaat sama sekali di hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Jadi kelak pada hari kiamat yang bermanfaat ketika hati kita selamat. Kalau hati kita bersih, hati kita selamat, harta yang kita miliki berguna. Yaitu apa? Dia gunakan untuk hal-hal yang baik. Ketika hati ini baik, maka anak akan bermanfaat apa? Dia didik menjadi anak yang soleh. Kuncinya tetap di hati. Ketika hati ini baik, dia punya kedudukan, dia gunakan kedudukannya untuk menolong orang, memudahkan urusan kaum muslimin. Kapan? Ketika hati baik. Dan jangan mengklaim, Ustaz hati saya baik, Ustaz, berarti saya cocok jadi pemimpin. Saya cita-citanya jadi presiden untuk merubah negeri ini. Subhanallah. Ketinggian cita-cita. Cita-cita itu masuk surga. Kalau cita-cita masuk surga, hati bersih, apapun yang kita miliki dari dunia, mau jadi rakyat, mau jadi presiden, mau jadi ini, jadi itu baik, insya Allah. Mau jadi pengusaha baik, jadi mahasiswa tidak curang, jadi pelajar sungguh-sungguh, jadi suami didik anak dan istrinya, jadi istri nurut sama Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya, jadi anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika jadi murid, hormat kepada gurunya. Ketika jadi guru, menyayangi muridnya. Kapan ini terwujud? Hatinya bersih. Subhanallah, Islam ini sudah mengatur ini semua. Oleh karena tidak heran Nabi kita Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang bersih, yang baik. Antum menghafalkan doa ini. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Gampang tidak? Kata Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang baik, yang bersih, salim, selamat. Karena tadi ayatnya apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Jadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Kalau banyak, Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang selamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.